Siapa bilang Polda Jabar takut dengan Bahar Smith? Menurut saya sih tidak. Melainkan malah Bahar Smith ya menunjukkan kepanikannya. Padahal Polda Jabar ke rumah Bahar hanya ingin menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Hanya itu. Ya tetapi kemungkinan Bahar saking paniknya terus menyuguhi penyidik tersebut dengan berbagai makanan dan minuman. Sampai akhirnya pun Bahar mengklarifikasi ucapannya. Sedangkan penyidik tersebut cuma manggut-manggut. Menurut saya dia juga tidak betah di situ. Kepingin mau pulang aja. Ya tetapi apa boleh buat. Di sana juga terlihat ada yang merekam video. Pada waktu itu juga pada waktu pulangnya penyidik dari rumah Bahar, penyidik tersebut seolah-olah tidak kepingin dipeluk dan cipika-cipiki dengan Bahar. Kalau dari video tersebut, Bahar yang nampaknya kepingin cipika-cipiki terhadap penyidik tersebut. Jadi menurut saya bukan Polda Jabarnya atau penyidik dari Polda Jabar yang takut dengan Bahar, melainkan Bahar Smith yang takut dengan Polda Jabar, sehingga mengklarifikasi, menceramai polisi kesana kemari dan sebagainya. Ya menurut saya kepanikan Bahar didatangi penyidik Polda Jabar. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau ada tagar Polda Jabar takut dengan Bahar, menurut saya sih tidak benar. Menurut saya yang takut adalah Bahar Smith. Coba deh cek lagi videonya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sebuah rekaman video berisi sosok Bahar Smith alias Bahar bin Smith yang sedang menceramai polisi beredar viral di media sosial. Video ini bahkan menampilkan antara Bahar Smith dengan polisi yang menyambangi rumahnya terlihat saling berpelukan. Dalam running text diinformasikan bahwa mereka berasal dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat Jabar. Dalam rekaman berdurasi 2 menit tersebut, terlihat suasana di sebuah ruangan ada Bahar Smith beserta 2 orang pria mengenakan seragam Ditreskrimum Polda Jabar. Seperti yang terdengar, Bahar mengklarifikasi ucapannya yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ketika itu, Bahar menyinggung Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pokoknya, saya dari awal sampai akhir video itu tolong dilihat full. Di mana ada ana menyebarkan rasa kebencian, di mana ana ada masalah ras atau masalah suku, di mana gak pernah ada sara suku, agama, ras dan antar golongan, kata Bahar di video tersebut. Bahar Smith menepis tudingan menyebarkan rasa kebencian berbau sara. Namun, Bahar membenarkan menebar kebencian terhadap kezaliman. Kalau kebencian kebencian kepada kezaliman, kebencian kepada kemungkaran, kebencian kepada ketidakadilan. Berarti kalau ada yang merasa, berarti dia pelaku dari ketidakadilan itu. Begitu aja ucapnya. Bahar Smith mempunyai alasan tersendiri menyinggung Kasat di dalam ceramahnya. Bahar dilibatkan dalam kebencian, benar. Terhadap apa? Kezaliman. Jadi kalau ada yang terima pelaku dari kezaliman itu kan gitu. Sebab kita bukan suruh ngebenci orang, enggak. Apalagi masalah Dudung yang Anda bahas, masalah dia yang menistakan agama, ya nanti tinggal dinilai, ujarnya. Kepada penyidik, Bahar Smith menyampaikan bahwa ucapan Dudung dikategorikan sebagai penistaan. Tapi, apakah pandangan sepaham dengan masyarakat pada umumnya? Bahar Smith pun tak mau menyimpulkan. Apabila dinilai menistakan agama, semua orang kan punya hak masing-masing untuk berkata dari seseorang sebagai yang dianggap kita ini para habib. Tidak bisa kita dilihat dihina orang yang ada dijelekin rakyat, ungkapnya. Pertemuan tersebut kemudian diakhiri dengan bersalaman serta penyidik juga memeluk Bahar Smith sebelum meninggalkan ruangan tersebut. Di sisi lain, belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian terkait rekaman video yang beredar tersebut. Apakah video tersebut merupakan video baru atau lama, atau bahkan ternyata yang datang bertemu Bahar tersebut bukan dari pihak kepolisian. Diketahui beberapa waktu lalu, Bahar Smith dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran informasi yang menyebabkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok. Hal ini menyusul beredarnya di media sosial baru-baru ini, di mana video Bahar bin Smith menantang polisi saat sedang berbicara di depan para pendukungnya. Video tersebut direkam saat Bahar ceramah di Kranji, Jakarta Timur dalam rangka Maulud pada beberapa waktu lalu. Video tersebut pun viral dan mencuri perhatian dari warganet.
Dalam tayangan video itu, Bahar meminta pihak kepolisian agar tidak melakukan intimidasi untuk membubarkan acaranya. Ia menegaskan agar polisi mendatanginya secara langsung, bukan menekan panitia acara. Saya sampaikan kepada pihak-pihak kepolisian, andaikan kalau kalian mau mengintimidasi, teror, mau mendatangi, jangan datangi panitia, jangan intimidasi panitia. Kenapa nggak datang ke saya? Kata Bahar dalam video tersebut. Ujarnya dalam tayangan video berdurasi 2 menit 10 detik itu. Ia mengaku bersedia untuk diintimidasi dan diteror oleh polisi jika dilarang untuk menggelar ceramah. Datangi saya, intimidasi saya, teror saya, kenapa datangnya ke panitia? Datang ke saya, Bib, jangan ceramah Bib, ucapnya. Ceramahnya itu pun disambut seruan antusiasme pada pendukungnya di dalam tayangan video. Masih dalam tayangan video, Bahar pun mempertanyakan alasan polisi jika melarangnya ceramah. Sebab menurut Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Maka ia menegaskan aparat kepolisian tak boleh asal membubarkannya. Memang siapa mau mengatur-mengatur saya? Ini negara demokrasi, betul? NKRI harga mati, betul? Pancasila harga mati, betul? Undang-Undang Dasar 1945 harga mati, betul? Merah putih harga mati, betul? Serunya. Bahar mengungkapkan jika pejabat negara enggan dikritik, maka ia meminta mereka untuk menjadi rakyat biasa. Dirinya juga mengatakan kalau selama ini seragam yang dikenakan aparat serta seluruh fasilitasnya berasal dari rakyat. Kita memberikan nasihat biar itu orang jadi baik, jadi benar. Semakin kalian larang, semakin jadi saya lagi sakit. Begitu saya dengan panitia bilang didatangi polisi, langsung sembuh saya, ucapnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan membenarkan adanya laporan tersebut. Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara detail siapa pelapor dalam kasus tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, Bahar Smith dilaporkan ke polisi di Polda Metro Jaya terkait hal yang bersifat sara. Dari dokumen yang diterima, laporan itu terdaftar dengan nomor LPB 6354 Romawi 12 2021 SPKT Polda Metro Jaya pada 17 Desember 2021. Diketahui Polda Jawa Barat akan menjelaskan mengenai video yang menampilkan Bahar Smith alias Bahar. Dalam video yang viral itu, Bahar Smith sedang menceramai polisi. Sementara running text video itu menyebut anggota kepolisian tersebut berasal dari Ditreskrimum Polda Jabar. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes RD Adri Wulan Caniago mengatakan penjelasan mengenai video itu akan disampaikan pihaknya pada Kamis 30 Desember 2021 besok. Besok akan saya rilis, kata RD saat dihubungi berita1.com pada Rabu 29 Desember 2021 malam. Diketahui dalam rekaman berdurasi 2 menit tersebut terlihat suasana di sebuah ruangan ada Bahar beserta 2 orang pria mengenakan seragam Ditreskrimum Polda Jabar. Seperti yang terdengar, Bahar Smith mengklarifikasi ucapannya yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ketika itu, Bahar Smith menyinggung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Diketahui kuasa Bahar Smith, Iwan Tuan Kota, mengklaim aktivitas ceramah kliennya selalu dihalang-halangi oleh aparat. Peristiwa tersebut, kata Iwan, terjadi setiap Bahar hendak memberikan ceramah di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Bahkan ada panitia yang ditekan agar ceramahnya jangan Bahar. Ada yang menekan agar acara maulud dibatalkan. Ada juga yang sampaikan dipanggil ke kantor polisi. Ada juga yang sempat di BAP oleh polisi, ucap Iwan saat dihubungi Tempo pada Jumat 24 Desember. Iwan mengatakan memberi ceramah merupakan hak Bahar sebagai warga negara dan dilindungi undang-undang, sehingga menghalang-halangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kata dia, telah melanggar hak kliennya. Pertanyaannya, kenapa hanya acara maulud yang dihadiri Bahar saja yang panitianya didatangi? Kenapa acara-acara maulud yang penceramahnya bukan Bahar kok tidak didatangi? Ujar Iwan.